Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sunyi yang sering kita abaikan, ada nafas yang terus bertasbih. Dalam jeda yang tidak terlihat oleh mata, ada waktu-waktu yang sedang menunggu kita untuk hadir sepenuhnya. Tidak untuk berbicara, tidak untuk meminta, tapi untuk sekadar duduk bersama kesadaran dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Saudaraku yang hatinya sedang mencari arah, yang jiwanya mungkin lelah oleh riuhnya dunia, video ini adalah ruang untukmu. Kita tidak akan berdebat, tidak akan terburu-buru. Di sini kita akan melambat bersama, mendengar dengan hati, dan merasakan bagaimana waktu ternyata bukan sekadar detik-detik yang lewat, tapi ladang-ladang zikir yang sering terlewati. Mari kita buka perjalanan ini dengan hati yang lapang dan niat yang jernih. Bila ada satu kalimat, satu detik, atau satu zikir yang menyentuhmu nanti, jangan ragu untuk mengetikkannya di kolom komentar. Mungkin zikirmu hari ini akan menjadi lentera bagi hati orang lain yang juga sedang tersesat di dalam diam. Silakan duduk dengan tenang, tarik nafas perlahan, dan izinkan suara dalam video ini menjadi teman sejenak bagi batinmu yang haus akan kedekatan dengannya. Selamat menyimak, dan semoga getaran setiap kata mengantarkanmu lebih dekat pada cahaya. Bab 1. Nafas yang tidak sadar dan zikir yang terlupakan. Kita hidup dalam ritme yang cepat, dalam arus waktu yang menggulung hari demi hari tanpa jeda. Di balik segala kesibukan, ada satu gerakan yang terus terjadi tanpa kita sadari. Nafas. Ia masuk dan keluar, berulang tanpa pernah kita beri makna. Sementara itu, banyak di antara kita mencari-cari waktu paling tepat untuk berzikir, berharap menemukan keberkahan dalam hitungan jam atau menit. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak, benar-benar berhenti, dan merenung bahwa waktu paling ajaib untuk berzikir bukanlah saat tertentu dalam jadwal harian, melainkan ketika kita sadar sedang bernapas, bukan pagi, bukan malam, tapi saat nafas itu hadir bersamaan dengan kesadaran, dan sunyi menyelimuti ruang batin kita. Zikir bukan hanya sekadar bacaan, ia adalah perjalanan pulang dari pikiran menuju hati. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berzikir dengan dalam, jika bahkan nafas sendiri yang selalu menyertai kita sejak lahir hingga ajal, tidak pernah kita sadari keberadaannya. Kita ucapkan kalimat La ilaha illallah, Subhanallah, atau Ya Allah, namun hati kita masih sibuk dengan urusan dunia. Kita membaca dengan lidah, tapi kalbu tetap berkelana. Inilah kenyataan yang menyedihkan. Banyak zikir dilafazkan, tapi tak satu pun benar-benar dirasakan. Namun segalanya berubah saat kita menyadari bahwa zikir sejati tidak menunggu waktu tertentu, melainkan menunggu kesadaran hadir. Ketika kita duduk dalam diam, memperhatikan keluar masuknya nafas, dan di saat itu menyelipkan kalimat suci di antara helaan, maka zikir itu akan hidup. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai denyut yang menyatu dengan diri kita. Inilah waktu paling ajaib itu, ketika kita sadar sedang bernapas dan menyebut nama Allah dengan sepenuh rasa. Saat itulah, zikir tidak lagi sekadar suara, tapi menjadi denyut ruh. Waktu semacam ini tidak bisa dipaksa. Ia datang ketika kita melepaskan kendali atas pikiran, melepaskan beban dunia, dan masuk ke dalam ruang sunyi di batin kita. Saat kita diam, tapi hati berbicara. Saat kita tak berkata, tapi ruh berzikir. Di antara nafas yang mengalir dan hening yang menyelimuti, kalimat Allah, Allah, terasa begitu lembut, namun menghunjam jauh ke dalam jiwa. Ini bukan zikir yang ramai, bukan yang berirama keras, tapi zikir yang sunyi. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Maka mari kita mulai dari sekarang. Duduklah sejenak, diam, tarik nafas perlahan, rasakan, dan ucapkan Allah di dalam hatimu. Bukan dengan bibir, tapi dengan nafas. Biarkan zikir itu menjadi bagian dari dirimu, menyatu dengan nafasmu, bersatu dengan diam. Karena ketika zikir dan nafas bersatu dalam sunyi, disitulah waktu paling ajaib itu tiba. Bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Bab 2. Keajaiban di antara dua helaan nafas. Pernahkah kau memperhatikan bahwa antara satu tarikan nafas dan hembusan berikutnya, ada ruang kecil yang sunyi?
Sebuah jeda yang sangat halus, nyaris tak terasa, tetapi selalu ada. Di sanalah rahasia besar disembunyikan oleh Yang Maha Halus. Para pencari kebenaran menyebutnya sebagai titik diam, ruang transenden antara dua dunia. Dunia luar yang bising dan dunia dalam yang bening. Dan jika seseorang mampu hadir penuh dalam jeda itu, lalu menyebut nama Allah di dalamnya, maka ia sedang menyentuh inti zikir yang paling murni, yang bahkan tak perlu suara. Hanya rasa, hanya kehadiran, dan hanya pasrah. Di titik itu, kita tidak sedang menarik nafas dan belum menghembuskannya kembali. Ruh seakan menggantung dalam keheningan yang menggigilkan. Semua jadi pelan, waktu seakan berhenti, dan dunia terasa sangat jauh. Maka bayangkan jika dalam ruang sekecil itu, engkau menyisipkan satu kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan. La ilaha illallah. Tak bersuara namun menggema, tak terdengar namun menggetarkan. Disitulah zikir menjadi bukan hanya ibadah, tetapi pertemuan. Banyak orang mencari kedamaian lewat bacaan yang panjang, suara yang lantang, atau metode yang rumit. Tapi wali-wali Allah mengajarkan jalan yang sebaliknya. Mereka tidak memperbanyak suara, tetapi memperdalam kesadaran. Mereka tidak sibuk menghitung jumlah zikir, tetapi sibuk memperhalus rasa dalam satu zikir. Bahkan satu Allah saja yang dibisikkan di antara dua nafas bisa menjadi jembatan menuju samudera makrifat jika diucap dengan sepenuh ruh. Kita sering mengabaikan ruang ini karena terlalu sibuk mengejar bentuk. Kita ingin suara, kita ingin gerak, kita ingin ritual yang tampak. Tapi zikir bukan tentang apa yang tampak, melainkan tentang apa yang masuk ke dalam. Ketika engkau mulai menyadari keajaiban di antara dua nafasmu, maka engkau akan berhenti mengejar suara keras dan mulai mendengar suara lembut dari dalam dirimu sendiri. Zikir semacam ini tidak bisa diajarkan dengan kata, hanya bisa dirasakan dengan jiwa yang diam. Latihlah dirimu, duduklah dalam diam, tarik nafas perlahan, lalu berhentilah sejenak sebelum menghembuskannya. Di ruang kecil itulah, ucapkan Allah dengan batinmu, ulangi, rasakan, dan perlahan-lahan engkau akan menemukan bahwa sesungguhnya engkau tidak lagi membaca zikir, tapi engkau sendiri sedang menjadi zikir itu. Engkau tidak lagi mengingat Allah, tapi Allah sedang membisikkan namanya dalam ruang sunyi jiwamu. Bab 3. Saat malam tak lagi ramai. Ada waktu dalam sehari yang tidak dimiliki oleh jam-jam lainnya. Ia tidak datang karena malam telah jatuh, atau karena angka menunjukkan dini hari. Ia datang saat keramaian dalam diri mulai padam. Saat pikiran berhenti melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Saat hati berhenti mengejar dan mulai menerima. Waktu itu disebut oleh para kekasih Tuhan sebagai malam yang tak ramai. Bukan sekadar sunyi dari luar, tapi juga tenang dari dalam. Dan di waktu itulah zikir menjadi jernih, mengalir, dan membuka rahasia yang tidak bisa dibaca di siang hari. Malam bukan sekadar kegelapan. Ia adalah rahim spiritual, tempat di mana ruh dilahirkan kembali dalam kesadaran. Ketika semua makhluk beristirahat, langit seperti lebih dekat. Udara terasa lebih ringan. Dan jika engkau duduk dalam keheningan malam itu, lalu mengingat namanya dengan lembut, tanpa suara, tanpa gerak, maka engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengalir dari dada ke langit, menyatu tanpa hambatan. Itulah zikir yang benar-benar hidup. Ia tidak digerakkan oleh mulut, tetapi oleh rindu. Pada malam-malam seperti ini, engkau tidak sedang menghafal atau mengulang, melainkan menyerahkan seluruh bebanmu kepada satu nama, Allah. Kalimat itu akan terdengar lain jika dibisikkan saat malam tidak lagi ramai. Ia akan menenangkan bukan hanya pikiranmu, tetapi jantungmu. Ia akan mengubah udara yang kau hirup menjadi energi yang memperkuat ruh. Dan saat engkau menghembuskan nafasmu perlahan, engkau akan merasa seperti melepaskan seluruh kesedihan yang selama ini engkau simpan diam-diam. Zikir malam bukan tentang banyaknya bacaan, tetapi tentang sepenuhnya hadir. Seolah-olah tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi tempat, hanya ada engkau dan dia. Dalam gelap yang syahdu, kalimat-kalimat suci akan bergetar di dalam dada. Bukan karena dipaksa, tapi karena jiwa sedang haus untuk pulang.
Dan zikir adalah air kehidupan yang mampu menghapus haus itu. Di malam semacam ini, engkau tidak meminta apa-apa lagi dari dunia, karena hatimu sudah mendapatkan yang paling berharga, kehadirannya. Maka jangan biarkan malam-malam berlalu tanpa engkau merasakannya. Jangan menunda keheningan hanya karena sibuk mengejar esok yang belum pasti. Waktu paling ajaib untuk berzikir bisa saja datang malam ini. Jika engkau bersedia duduk diam, menutup mata, dan menyebut namanya bersamaan dengan nafasmu yang pelan. Cobalah, dan engkau akan tahu bahwa dalam diam malam itu ada kasih Tuhan yang tidak bisa ditulis oleh pena, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang berserah. Bab 4. Sunyi yang tidak menakutkan tapi menyembuhkan. Kita tumbuh dalam dunia yang membentuk kita untuk merasa takut terhadap sunyi. Seolah keheningan adalah pertanda kekosongan, dan kekosongan adalah sesuatu yang harus segera diisi. Maka kita terus berbicara, mencari suara, dan berlari dari diam. Padahal justru dalam sunyi itu, yang sering kita hindari, tersimpan pintu menuju zikir yang paling menyembuhkan. Keheningan bukan musuh, tetapi ruang suci tempat zikir bisa tumbuh tanpa gangguan. Dan saat kita berani menatap sunyi, kita akan menemukan bahwa ia tidak sepi tapi penuh. Zikir sejati tidak bisa hidup dalam keramaian pikiran. Ia butuh ruang. Ia butuh jiwa yang bersedia duduk bersama keheningan tanpa melarikan diri ke suara-suara luar. Dalam sunyi yang dipilih dengan sadar, zikir tumbuh seperti embun di pagi hari. Tidak memaksa tapi menyegarkan. Engkau tidak perlu banyak kata, cukup hadir dan izinkan namanya mengalir dari dalam dirimu. Allah, Allah. Diulang perlahan, dengan nafas bukan dengan suara. Diulang dalam dada, bukan dalam keramaian lidah. Ketika engkau berzikir dalam sunyi, dunia seakan menjadi lebih lembut. Masalah tidak hilang, tapi hatimu menjadi lapang. Luka tidak langsung sembuh, tapi tidak lagi menyesakkan. Karena zikir yang tumbuh dari keheningan bukan sekadar bacaan. Ia adalah energi yang menyentuh lapisan terdalam dari jiwa kita. Ia menenangkan bagian dalam diri yang selama ini berteriak tanpa suara. Ia memeluk kita di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Dan ketika zikir telah tumbuh dalam sunyi, engkau tidak lagi membutuhkan suasana khusus untuk merasakannya. Bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia, engkau tetap bisa kembali ke keheningan itu. Karena sunyi itu bukan lagi milik tempat, tapi sudah menjadi bagian dari dirimu. Zikir itu hidup dalam nafasmu, berjalan bersama detak jantungmu, dan menjadi sahabat yang tak terlihat, namun selalu ada. Jangan takut dengan sunyi. Jangan anggap ia sebagai lawan, karena justru dalam sunyi yang engkau takuti, engkau bisa bertemu dengan Allah tanpa perantara, tanpa kata, tanpa suara. Duduklah diam, tarik nafasmu, dan biarkan sunyi itu menjadi ruang di mana engkau menyebut namanya. Disitulah waktu paling ajaib itu hadir, bukan karena jam menunjukkan waktu mustajab, tapi karena hatimu akhirnya benar-benar hadir. Bab 5. Ketika hati tidak lagi meminta tapi mulai menerima. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika hati berhenti berdoa dalam bentuk permintaan dan mulai berzikir dalam bentuk penerimaan. Disinilah zikir menjadi lebih dari sekadar ucapan. Ia berubah menjadi keadaan jiwa. Kita tidak lagi menyebut nama Allah hanya untuk meminta pertolongan, rezeki, atau penyelesaian masalah. Kita menyebut namanya karena tidak ada lagi yang lebih penting dari kehadirannya. Kita tidak lagi mengulang kalimat suci karena ada yang ingin dicapai, tapi karena hati sudah merasa cukup hanya dengan mengingat. Inilah zikir yang paling dalam. Ketika hati tidak lagi gelisah karena tidak mendapat jawaban, karena ia telah menemukan jawabannya dalam penyebutan itu sendiri. Kita sering merasa doa belum terkabul karena belum melihat perubahan di luar. Tapi bagi jiwa yang telah larut dalam zikir, perubahan terbesar justru terjadi di dalam, yakni saat hati mampu menerima segala yang terjadi dengan lapang dan tenang. Zikir bukan lagi alat untuk mengubah takdir, tapi cahaya yang membuat takdir bisa dijalani dengan bahagia. Saat zikir telah menyatu dengan nafas, kita tidak lagi merasa sendirian sekalipun sedang sendiri. Nafas yang biasanya terasa biasa, kini menjadi jembatan untuk merasakan kehadirannya. Setiap tarikan menjadi seperti sapaan dan setiap hembusan seperti pelukan dari yang maha lembut.
Dalam keadaan seperti ini, kita tidak lagi tergesa meminta. Kita hanya duduk, diam, menyebut namanya, dan membiarkan hati kita luluh, tenggelam, lalu lebur bersama keheningan. Sungguh inilah waktu paling ajaib itu, ketika hati yang tadinya penuh keluhan, kini hanya berisi penerimaan. Ketika zikir yang dulunya dibaca untuk meredakan keresahan, kini dibaca karena hati telah damai. Zikir semacam ini tidak membutuhkan jam tertentu, karena ia bisa terjadi kapan saja hati berada dalam keadaan pasrah. Bahkan di tengah hiruk pikuk dunia, jika hatimu sudah mencapai titik ini, maka waktu paling ajaib itu akan selalu bersamamu. Belajarlah untuk berzikir bukan karena ingin sesuatu terjadi, tapi karena engkau tidak ingin kehilangan hubungan dengan Dia. Zikir bukan perantara untuk mendapatkan dunia, tapi pintu untuk kembali ke asal ruh. Dan saat zikir itu tumbuh dari hati yang menerima, engkau akan tahu bahwa tidak ada waktu yang lebih suci daripada detik ini. Saat engkau bernapas dan menyebut namanya, perlahan, dalam sunyi, dan tanpa beban apapun. Bab 6. Lafaz yang tidak terdengar, tapi menggetarkan. Dalam dunia zikir, ada jenis bacaan yang tidak tertangkap oleh telinga, namun mampu mengguncang batin. Ia tidak diucapkan keras, bahkan tidak terdengar sama sekali oleh orang lain. Tapi saat ia lahir dari kesadaran yang mendalam, zikir itu mampu menembus dimensi yang tak tersentuh oleh kata. Para ahli rohani menyebutnya sebagai zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Sebuah bentuk pengingatan yang tak membutuhkan suara, cukup hanya dengan bisikan batin yang terus mengalir di antara detak jantung dan tarikan nafas. Zikir semacam ini seringkali hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah terbiasa hadir dalam dirinya sendiri. Tidak banyak gerak, tidak banyak bicara, bahkan tidak banyak berpikir. Hanya duduk dalam diam, menyatu dengan waktu, dan membiarkan lafaz suci itu mengalir seperti sungai yang tenang. Allah, Allah, terdengar tidak di luar, tetapi di dalam. Bukan pada telinga, tapi pada jiwa. Dan justru karena itu, zikir ini membawa getaran yang jauh lebih kuat. Ia mengubah suasana batin dari gelisah menjadi hening, dari berat menjadi ringan. Tak semua orang bisa langsung masuk ke dalam kedalaman ini. Sebab dunia telah terlalu lama melatih kita untuk mendengar yang keras dan mengabaikan yang lembut. Tapi jika kita mulai membiasakan diri diam, mengosongkan ruang batin dari hiruk pikuk dunia, dan menempatkan satu nama suci di dalamnya, maka sedikit demi sedikit zikir itu akan tumbuh. Ia akan mulai berdetak sendiri bersamaan dengan nafas, bahkan saat mulut kita tak lagi bergerak. Inilah zikir yang paling setia, karena ia hadir bahkan saat kita tak mampu bicara. Ketika seseorang telah mencapai tahap ini, waktu tidak lagi menjadi halangan. Kapanpun, dimanapun selama ia sadar dan diam di dalam, ia bisa kembali ke zikir itu. Tidak butuh sajadah, tidak butuh tempat sepi, karena sunyi itu sudah dibawanya kemanapun ia pergi. Zikir yang semula dibaca dengan tenaga, kini menjadi napas yang otomatis. Dan ketika zikir telah menyatu dengan napas, berarti setiap detik hidupnya adalah ibadah yang terus berlangsung, tanpa jeda. Maka mulailah dari satu lafaz, jangan dipaksakan untuk banyak. Ucapkan dalam hati, di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Lalu dengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan keheningan hatimu. Jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan merasakan getarannya. Getaran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disyukuri. Dan saat itu terjadi, engkau akan tahu bahwa kalimat yang tidak terdengar bisa menjadi suara paling agung jika dibaca dalam keheningan yang penuh cinta. Bab 7. Nafasmu sendiri adalah tasbih yang hidup. Tak banyak yang menyadari bahwa tubuh kita sejak awal telah dilahirkan dalam keadaan berzikir. Bahkan sebelum kita belajar membaca, sebelum mulut kita mampu melafazkan ayat, nafas kita telah bertasbih. Setiap tarikan adalah bentuk pengakuan akan kehidupan yang diberikan, dan setiap hembusan adalah bentuk penyerahan yang halus. Kita hidup dalam irama zikir yang tidak pernah berhenti, tapi karena kita terlalu sibuk, kita tidak mendengarnya. Padahal disitulah zikir paling ajaib itu tinggal. Bukan di luar, tetapi di dalam tubuhmu sendiri, pada gerak nafasmu yang terus berulang. Saat engkau menarik nafas perlahan dan mengucap dalam hati,
la ilaha, lalu menghembuskannya dengan lirih batin, illallah, maka tubuhmu menjadi tempat turunnya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Setiap nafas yang dilakukan dengan kesadaran dan zikir menjadi jembatan untuk menghubungkan dunia yang kasat mata dengan alam ruhani yang dalam. Inilah praktik yang dilakukan oleh para pencinta ilahi sepanjang zaman. Mereka tidak lagi memisahkan antara ibadah dan hidup. Mereka jadikan hidup sebagai ibadah, nafas sebagai tasbih, dan diam sebagai ruang bertemu dengan Tuhan. Tubuh yang penuh dengan zikir seperti ini akan mulai memancarkan ketenangan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang engkau lakukan, tapi mereka akan merasakan kenyamanan saat berada di dekatmu. Sebab zikir yang lahir dari kesadaran nafas bukan hanya berdampak bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitarmu. Ia menyebarkan keteduhan, ia menenangkan suasana. Bahkan hewan dan tumbuhan pun ikut merasakan frekuensi kedamaian dari seseorang yang telah menjadikan nafasnya sebagai zikir. Jika zikir adalah cahaya, maka nafas adalah sumbu yang menjaganya tetap menyala. Tapi jika nafas dilakukan tanpa kesadaran, maka cahaya itu meredup. Oleh sebab itu, jangan biarkan zikirmu hanya tinggal dalam rutinitas. Jadikan nafasmu sebagai pengingat bahwa engkau masih hidup karena Dia mengizinkanmu. Jadikan setiap tarikan dan hembusan sebagai bentuk rasa syukur yang paling murni. Karena tidak semua orang bisa bernapas dengan penuh kesadaran, dan tidak semua orang menggunakan napasnya untuk kembali kepada Tuhan. Mulailah hari-harimu dengan menyatu bersama zikir dan nafas. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, tetapi agar jiwamu kembali menyatu dengan fitrahnya. Berzikir, mengingat, dan berserah. Karena ketika zikir telah menjadi bagian dari nafasmu, engkau tidak akan pernah merasa jauh dari Allah. Bahkan saat engkau sedang sendiri, bahkan saat hidup sedang sepi, nafasmu sendiri adalah tasbih yang hidup, dan engkau hanya perlu sadar untuk mendengarnya. Bab 8. Ketika sunyi menjadi guru, nafas menjadi kalam. Ada satu keadaan yang jarang disadari sebagai bentuk wahyu yang tersembunyi, yaitu saat sunyi benar-benar menyelimuti batin, dan tak ada lagi selain dengungan nafasmu sendiri. Pada saat itulah, kita seolah dibimbing oleh guru paling jernih, yang tak pernah berucap dengan lidah, tetapi menyentuh dengan kejernihan rasa. Sunyi bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran paling utuh. Ia tak menggema, tetapi memantulkan gema ilahi yang tak bisa didengar oleh telinga biasa. Maka di antara setiap helaan dan hembusan nafas, cobalah duduk tenang, diam, dan biarkan zikir mengalir bukan dari mulut, tetapi dari kesadaran yang sedang menyatu dengan sunyi itu sendiri. Dalam suasana hening seperti itu, zikir bukan lagi sesuatu yang diulang, melainkan menjadi keadaan. Kalimat-kalimat suci seperti subhanallah, la ilaha illallah, atau bahkan hanya menyebut Allah akan terasa bukan sekadar bacaan, tapi getaran yang menghidupkan bagian jiwa yang selama ini tertutup debu dunia. Banyak orang mencari hikmah dalam suara keras, dalam ceramah, dalam ramai seminar. Tapi wali-wali Allah seringkali justru menemukannya dalam sunyi yang lama, dalam diam yang tak terputus, dan dalam waktu-waktu ketika dunia tak memanggil mereka. Dan mereka pun menjawab panggilan ilahi dengan satu tarikan nafas dan satu bisikan zikir yang sangat perlahan, hingga terasa hanya Allah yang mendengarnya. Sunyi itu tidak mengosongkan kita, justru ia membersihkan kita dari segala yang bukan bagian dari fitrah. Nafas yang tidak terburu-buru, yang tidak terikat dengan tugas dunia, membawa zikir ke tempat yang tidak pernah disentuh oleh suara mulut. Di sanalah ruh mulai memahami bahasa langit, bukan dari kata-kata yang tersusun, tetapi dari keheningan yang mengajarkan segalanya. Maka siapa yang mampu menahan diri dalam diam dengan zikir yang lembut dalam batinnya, ia telah masuk ke madrasah para kekasih Tuhan. Tak ada ijazah tertulis di situ, tetapi ada kedalaman rasa yang sulit dijelaskan, bahkan dengan berjuta kata. Ketika zikir dibacakan di antara nafas dan sunyi, kita akan mengerti satu hal, bahwa kita bukan sedang menyebut nama Tuhan, tapi sedang menjadi bagian dari penyebutan itu sendiri. Kita bukan lagi subjek yang mengucap, tetapi kita menjadi aliran dari kehendaknya yang ingin dikenali lewat suara hening dalam diri. Di momen seperti itu, tak ada lagi kebutuhan untuk dilihat manusia,
Tak ada lagi tujuan selain pasrah. Bahkan keinginan untuk diberi ganjaran pun sirna. Yang ada hanya rasa, aku di sini, ya Allah, biarlah Engkau yang menyebut diriku dalam sebutanmu. Begitulah sunyi mengajarkan kita, zikir yang tidak bisa dilafalkan, hanya bisa dirasakan. Nafas menjadi alatnya, waktu menjadi ruangnya, dan jiwa menjadi cawan tempat cahaya turun tanpa suara. Maka siapapun engkau yang masih merasa gelisah atau bahkan telah lama merasa kosong, cobalah menghadap sunyi. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk kembali pada asal yang tak pernah pergi. Bacalah zikir dalam diam, antara nafas dan sunyi, dan lihatlah bagaimana seluruh semesta menjawabnya tanpa kata. Bab 9, titik zikir yang tidak terdengar tapi menggetarkan langit. Ada momen ketika zikir tidak lagi bersuara, tidak lagi bergetar di bibir, namun semesta seolah merunduk karena zikir itu mengalir langsung dari kesadaran yang paling dalam. Di waktu yang sunyi, antara satu tarikan nafas dan hembusan berikutnya, terdapat ruang hening tempat kalimat La ilaha illallah tidak diucapkan, melainkan disaksikan. Inilah zikir yang tidak terdengar oleh manusia, tapi menggetarkan langit. Ia tidak memerlukan artikulasi lidah, karena hati sudah menjadi mimbar dan ruh sudah menjadi imamnya. Dalam kesunyian itulah ruh seorang hamba naik ke makam kesaksian, di mana setiap zikir menjadi cahaya yang disaksikan para malaikat. Waktu-waktu antara fajar dan matahari terbit, atau ketika bumi mulai hening menjelang malam, adalah waktu-waktu terbaik untuk memasukinya. Bukan hanya karena sunyi menyelimuti alam, tetapi karena pada saat itu, hijab-hijab tipis antara batin dan cahaya ilahi mulai mencair. Nafas yang perlahan, seirama dengan kesadaran yang lembut, menjadi kendaraan menuju hadirat Allah yang tak terlukiskan. Zikir pada waktu ini bukan sekadar bacaan, tapi semacam getaran batin yang menyebar ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke fitrah, ke asal mula penciptaan yang hanya mengenal Tuhan. Orang-orang syalih memahami bahwa kekuatan zikir bukan di keramaian bacaan, melainkan di ketulusan hati yang diam-diam menghadirkan Allah dalam setiap nafas. Mereka menapaki malam bukan dengan keramaian suara, tapi dengan kesunyian yang penuh makna. Mereka tahu bahwa ada waktu-waktu tersembunyi yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang telah jinak dengan sunyi. Di waktu-waktu itulah, zikir menjadi lebih dari sekadar amal. Ia berubah menjadi keadaan jiwa, menjadi hal yang mendekatkan ruh pada lautan makrifat. Banyak manusia melewatkan waktu-waktu ini, tergesa oleh dunia, lalai oleh rutinitas. Padahal di sela-sela keheningan itulah Tuhan membuka pintu-pintu rahasia. Zikir yang diucapkan saat jiwa resah memang menghibur, tapi zikir yang diam dalam keheningan jauh lebih dalam. Ia tidak menghibur, ia menyembuhkan. Karena keajaiban zikir tidak selalu datang dari kuantitas, tetapi dari kualitas hadirnya hati saat menyebutnya, walau dalam diam. Seperti para wali yang jika ditanya kapan mereka berzikir, mereka hanya tersenyum karena seluruh hidupnya telah menjadi zikir itu sendiri. Maka belajarlah mendengar suara zikir yang tidak diucapkan. Dengarkan ia dari nafasmu, dari detak jantungmu, dari angin malam yang perlahan menyapu wajahmu. Dengarkan dari cara hatimu tetap menyebut namanya, bahkan saat mulutmu diam. Karena antara nafas dan sunyi, disitulah terdapat waktu paling ajaib untuk berzikir. Bukan karena waktunya istimewa, tetapi karena pada saat itulah kamu benar-benar hadir. Dan ketika kamu hadir, Allah pun hadir lebih dekat daripada urat lehermu. Bab 10. Ketika sunyi menjadi ruang percakapan antara ruh dan Tuhan. Ada satu waktu yang tak banyak disadari manusia. Saat semua suara telah padam, dunia seakan menahan napasnya dan hanya ada keheningan yang mendalam. Di saat seperti inilah, zikir menjadi suara satu-satunya yang menggema di alam batin. Bukan hanya sekadar lafaz yang diucapkan, melainkan aliran makna yang menelusup ke ruang-ruang tersembunyi dalam jiwa. Dalam sunyi itu, ruh berbicara bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang tak dapat dijelaskan, seolah ruh mengenali Tuhannya dalam bahasa yang jauh sebelum bahasa itu sendiri diciptakan. Ketika seseorang duduk dalam kesendirian dan mulai berzikir perlahan, seperti La ilaha illallah, Subhanallah, atau Ya Hayyu Ya Qayyum, dunia di sekitarnya mulai menghilang satu persatu.
Yang tersisa hanyalah kesadaran akan hadirat yang maha suci. Nafas menjadi kendaraan dan keheningan menjadi jalannya. Di antara tarikan dan hembusan nafas muncul percakapan halus antara ruh dan Tuhan. Bukan permintaan yang ramai, bukan pula tangisan yang bergetar, melainkan keikhlasan yang berserah dalam diam. Inilah saat yang paling jujur, saat ruh tidak lagi meminta, tetapi hanya ingin berada dalam dekapnya. Sunyi bukanlah kekosongan, sunyi adalah ruang tempat Allah mengajari makna melalui isyarat batin. Banyak orang takut pada sunyi karena mereka mengira itu pertanda kesepian. Padahal bagi para pecinta Allah, sunyi adalah tempat paling padat akan kehadiran. Ia bukan ruang hampa, tapi ruang penuh makna. Di dalamnya zikir bukan lagi amalan luar, tetapi detak jantung yang menyebut namanya tanpa henti. Di titik ini, ruh tak perlu suara untuk menyembah, karena seluruh wujudnya telah berubah menjadi puji-pujian. Dalam bab ini, kita memahami bahwa waktu paling ajaib untuk berzikir bukan hanya soal kapan fajar atau tengah malam datang, tetapi saat hati kita benar-benar hadir, saat tidak ada satupun kebisingan dunia yang ikut dalam zikir kita. Zikir yang lahir dari hati yang sunyi, justru yang paling keras menggema di alam malakut. Sebab Allah lebih dekat pada hamba yang mendekat dengan hatinya, bukan hanya lisannya. Dan ketika kita mendekat dalam keheningan, Allah pun membuka tirai demi tirai yang menutupi cahaya ma'rifat. Maka sahabat, jika engkau merasa gelisah dan dunia tak lagi mampu memberi kedamaian, masuklah ke dalam sunyimu. Duduklah bersama nafasmu dan lafazkan namanya di antara detak jantungmu. Di sana kau tidak akan menemukan kesendirian, tapi pelukan hangat dari Yang Maha Mengetahui. Karena zikir yang paling dalam bukan yang terdengar oleh telinga manusia, melainkan yang menggetarkan langit karena dilafazkan dengan kejujuran ruh. Sunyi bukan akhir, tapi awal dari percakapan rahasia yang membuat langit pun tunduk dan bumi ikut sujud. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam keheningan dan zikir bersama kami hari ini. Semoga setiap helaan nafas dan setiap kalimat yang kau lafazkan dalam sunyi menjadi jembatan yang menghubungkan hatimu dengan kasih-Nya yang tiada bertepi. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberkahi perjalanan spiritualmu, melapangkan jalanmu, dan menghadirkan kedamaian yang tidak tergantikan dalam setiap detik hidup. Semoga zikir yang kau tanamkan hari ini tumbuh menjadi cahaya yang menerangi langkahmu dan menjadi pelindung di kala gelap. Kami doakan agar kamu selalu diberikan kekuatan untuk terus hadir dalam kesadaran, menikmati sunyi yang menyembuhkan, dan merasakan kehadirannya di setiap nafas yang kau hirup. Semoga hatimu selalu lapang menerima hikmah, dan jiwa tetap tenang menapaki setiap liku kehidupan. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman dan perasaanmu di kolom komentar, agar cahaya yang kita sebarkan bersama semakin luas dan menyentuh lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Selamat melanjutkan perjalananmu dengan hati yang penuh zikir dan kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.